umur kan nggak ada yang tahu gitu ketika nanti, saya juga nggak tahu kan umur saya sampai di mana kayak gitu kan. Jadi anak-anak udah tenang kayak gitu kan, udah, nggak ribet lagi gitu kan karena kan udah diurus semua kayak gitu. Jadi, semuanya ya saya usahakan buat anak semua kayak gitu. Jelang 100 hari meninggalnya almarhumah Mpok Alpa, Aji Darmaji mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut ia lakukan semata-mata bukan hanya demi urusan harta, namun untuk kepentingan masa depan anak-anaknya, dan juga untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan almarhumah. Selain dirinya, para pihak yang diajukan sebagai ahli waris yaitu keempat anaknya yang terdiri dari Shirley, Al-Fatih, dan juga si kembar Raffi dan Rafa. Selebihnya, Aji enggan menjabarkan apa-apa saja peninggalan almarhumah dan juga harta bersama yang ia miliki. Di momen 100 hari meninggalnya almarhumah Mpok Alpa yang jatuh pada esok hari tanggal 21, Aji bersama anak-anaknya akan takziah ke makam. Baginya waktu sangat cepat berlalu dan kenangan-kenangan bersama almarhumah masih terus terngiang. Bahkan sampai saat ini di tiap sholat, ia mengaku masih terus menangis tiap kali mengirimkan doa untuk wanita yang dicintainya tersebut. Anak kedua almarhumah yaitu Fatih sangat sedih dan langsung menangis ketika ada yang menanyakan dan menyinggung perihal sang mami. Berbeda dengan Fatih, kedua adik kembar Raffi dan Rafa belum mengerti perihal kepergian ibunya. Namun, sebagai ayah, Aji selalu membangkitkan ingatan kedua anak kembarnya itu untuk terus mengingat sosok wanita yang sudah berjuang melahirkan mereka berdua melalui foto dan video sang ibu. Meskipun sampai saat ini almarhumah belum mendatanginya lewat mimpi, Aji berharap mendiang istrinya sudah tenang dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener, itu didaftarin sama lawyer kayak gitu. Jadi saya itu daftarin PAW itu jangan berasumsi wah negatif saya mau ini wah enggak sama sekali karena ada sesuatu yang harus diurus kayak gitu. Enggak kita publikasi juga gitu kan karena ada sesuatu yang benar-benar kita harus urus kayak gitu. Seperti kayak apa-apa gitu. Jadi lebih mempermudah juga untuk pengurusan itu. Iya, sama almarhumah pasti berhubungan sama almarhumah pengurusan sesuatu itu. Semua anak, 4 anak gitu. Jadi si kakak Sherly, si Al-Fatih, Raffi, Rafa gitu. Jadi emang semuanya buat anak aja udah kayak gitu. Berarti kakak jatuh lagi dari Iya termasuk, itu termasuk iya yang saya ajuin itu 4 kayak gitu. oh iya, positif udah pasti lah. Iya, yang saya ajuin itu 4 kayak gitu si kakak Sherly, Al-Fatih, Raffi, Rafa baru kayak gitu. Jadi emang semuanya ya untuk anak kayak gitu. Dan ada sesuatu juga yang harus diselesain kayak gitu. Jadi saya kurang paham juga ya karena emang diurus sama lawyer kan kayak gitu. Umur kan nggak ada yang tahu gitu ketika nanti saya juga nggak tahu kan umur saya sampai di mana kayak gitu kan. Jadi anak-anak udah tenang kayak gitu kan, udah nggak ribet lagi gitu kan karena kan udah diurus semua kayak gitu. Jadi semuanya ya saya usahakan buat anak semua kayak gitu. Harta yang bersama itu yang kita bersama ya untuk anak semuanya, pokoknya untuk anak. Emang juga kita nyari kepala dijadiin kaki jadi kepala ya buat anak kayak gitu, buat apa lagi gitu kan. Langkah anak-anak kan masih pada kecil nih, langkahnya masih panjang. Pokoknya masih panjang lah, anak masih pada kecil, masih kuliah, sekolah kayak gitu kan, yang ini yang itu kayak gitu. Jadi bener-bener tuh kita lagi menata kayak gitu, kita lagi menata gimana caranya biar anak-anak tuh bisa sekolah, bisa kuliah kayak gitu kan. Kita juga ya melanjutkan hidup kayak gitu kan. Saya juga istilahnya nggak diem kayak gitu, tetap kita jalanin ya kayak sehari-hari gitu kan, bekerja usaha kayak gitu aja. Hal kayak gitu kita nggak bisa jabarin ya kayak gitu, kita nggak bisa jabarin. Intinya ini buat menyelesaikan urus-urusan almarhumah gitu kan. Pokoknya kita nggak bisa jamin hal kayak gitu karena ada yang harus publik, ada yang enggak. Pendaftaran aja kayak gitu, pendaftaran semua diurus sama ini kok, sama lawyer gitu. Terus selanjutnya lawyer lebih paham masalah itulah kayak gitu. Maksudnya biar
biar semuanya tuh berjalan dengan baik kayak gitu kan. Terus semuanya nyaman lah kayak gitu. Secara hukum juga jelas nantinya kayak gitu, bukannya kita masalah inget-inget wah harta, nggak ada kepikiran satupun masalah harta atau anak-anak, nggak ada sama sekali. Yang penting untuk saat ini untuk melanjutkan hidup aja juga kita udah bersyukur kayak gitu. Iya tuh. Pas besok almarhum pulang yang ke 100 hari itu, berpulang 100 hari, besok Jumat jatuhnya. Pas almarhum juga nggak ada tuh kan di tanggal 15 hari Jumat kayak gitu, 100 harinya juga pun hari Jumat kayak gitu. Ya kita mau ke makam sama anak-anak, pengen berdoa juga di sana kan, mendoakan kayak gitu kan. Jadi saat ini ya kita ke makam aja dulu kayak gitu, ke makam mendoakan kayak gitu kan. Selebihnya nanti kalau untuk kayak acara pengajian di rumah atau apa, tinggal lagi nyari harinya baiknya gimana kayak gitu. Kita kan belum menentukan juga nih kayak gitu. Nggak terasa waktu cepat berlalu, makanya saya juga mikir kayak gini suatu saat juga kita bakalan berpulang kan kayak gitu. Waktu itu nggak terasa gitu, nggak tahu udah 100 hari almarhum pergi kayak gitu kan. Makanya saya untuk saat ini ya buat ngilangin rasa itu gimana caranya ya, berusaha untuk main sama anak-anak kayak gitu kan, untuk menyibukkan diri kayak gitu kan, sama tim kita juga kayak gitu ya kan. Ya udah gitu-gitu aja gitu, biar nggak terlalu ini juga gitu, karena kan kadang rasa hati kehilangan tuh bener-bener luar biasa kayak gitu kan. Jadi gimana caranya untuk menghibur diri ini ya kan kayak gitu, ibadah kita jalanin kayak gitu kan, doa kayak gitu. Selebihnya ya ngobrol-ngobrol sama anak-anak kayak gitu. Juga kan sekarang lagi konten-konten ini lagi dikumpulin gitu kan, mau podcast juga, podcast sendiri lagi dikumpul-kumpulin dulu kayak gitu kan. Belum inilah, nanti kalau udah oke, udah matang baru di share kayak gitu. Sekarang tim nih ngedit-ngedit banyak itu, nyetok lah gitu, nyetok buat di YouTube kayak gitu kan, buat di podcast kayak gitu. Kalau mengingat nggak bakalan pernah terlupakan, selalu inget kan, kayak saya, anak-anak juga selalu inget, itu udah pasti kayak gitu kan. Untuk bisa menghibur dirinya ya udah, saya bilang waktu sholat doain mami kayak gitu ya kan, biar mami juga di sana enak ya kan, seneng juga ngeliat kita doain kayak gitu. Cuman saya pesan sama si kakak sholat gitu ya mami, kalau kangen udah sholat aja, doain kayak gitu setiap hari. Itu udah pasti setiap hari kayak gitu kan. Saya juga kan udah mulai tidur di kamar nih ya, itu keingetannya emang luar biasa kayak gitu, itu pasti. Iya, setiap saya tuh rebahan itu udah pasti, setiap saya rebahan pasti ingat almarhum kayak gitu. Ya udah sambil ini aja doain kayak gitu, ketika ingat pasti saya selalu doain gitu. Pokoknya buat saya itu, saya nggak bisa ngeliat almarhum tiap hari, saya udah nggak bisa ngeliat almarhum tiap hari, tapi saya bisa doa setiap saat untuk almarhum kayak gitu. Si Pati melo, kalau ditanyain ya, kalau kita tanyain mamanya dia langsung sedih, itu udah pasti. Nanya sama mamanya langsung nangis, dia meluk kayak gitu. Pokoknya ya kalau sama Pati ngomongin mamanya pasti melo dia kayak gitu, pasti sedih kayak gitu. Entah kita peluk gitu, dia meluk kayak gitu. Pokoknya selalu ingat mami deh. Mami memang udah nggak ada di dunia tapi selalu ada di hati. Makanya doain kalau kamu lagi sekolah tuh, kan sholat tuh jamaah, kamu doain kayak gitu. Jadi saya belajarin tuh dasar pelan-pelan kayak gitu. Jadi yang namanya makanan orang yang udah meninggal ya cuma doa deh gitu. Alhamdulillah perkembangan si kembar tuh sekarang udah bisa tata itu kan berjalan ya, walaupun 1-2 kayak gitu. Udah bisa jalan, udah bisa manggil papa gitu, udah bisa manggil ma. Kalau kita bilang mami mana, dia tahu fotonya, ditunjuk langsung. Itu masih kembar ditunjuk, dua-duanya tahu foto mama mana, ditunjuk langsung gitu, tahu. Jadi kita pengenalannya fotonya jangan sampai hilang, kita kenalin terus nih maminya kayak gitu. Nih mami lo nih melahirkan kamu nih kayak gitu. Jadi ntar kalau udah gede selalu inget, oh ini mami yang udah berjuang kayak gitu. Jadi kita pelan-pelan kita kenalin kayak gitu. Sekarang kan nggak ada yang bisa ngajak main tuh, cuman susah doang kan sama kakak cewek. Nah pasti kan nyariin ya, cuman belum bisa ngomong ya, yang itu mana ya, kok nggak pernah kelihatan gitu. Nggak, itu kan maminya nggak taunya kayak gitu. Jadi kita pengenalan dari foto aja, dari foto kayak gitu. Ini deh mami nih, ditunjuk, kamu dia tahu mami mana, mami ditunjuk sama dia. Supaya anak tetap harus tahu makanya. Harus tahu gitu, yang berjuang gitu, yang berjuang bener-bener tuh berjuang untuk melahirkan sosok anak-anaknya ini gitu, buat biar tuh jadi pahlawan buat anak-anak gitu. Maminya buat jadi pahlawan buat anak-anak. Kalau anak banget sampai sisi harus tegar ya bang. Iya.
Kalau saya main sama si kembar itu nggak lama ya, saya bercanda-bercanda main gendong, cuma saya nggak lama. Kalau saya masuk ke kamarnya juga nggak lama, kan teringat kalau saya masuk kamar bayi itu si kembar pasti kan dulu ada almarhumah di situ. Dia habis pulang kerja pasti dia almarhumah pasti ada di kamar si kembar, bercanda, main sampai tertidur di situ, kayak gitu, tiduran di situ sampai tidur kayak gitu di situ. Jadi ntar kalau siapa Rapi tidur dulu sama kita satu orang aja kayak gitu, satu, ntar malam besok tuh gantian si Rafa tidur di kamar kita kayak gitu. Sekarang hal itu, momen itu hilang kayak gitu, jadi saya kan nggak bisa kayak gitu. Paling saya bisanya ngajak main gendong kayak gitu. Kalau tidur bareng takutnya ntar dia mau apa kan kayak gitu, bingung juga kayak gitu, karena kan kalau orang perempuan bisa jadi laki-laki hebat. Iya, kalau kita laki-laki belum tentu jadi perempuan, makanya orang perempuan tuh hebat kayak gitu, hebat luar biasa lah, orang perempuan itu hebat. Sampai saat ini belum pernah mimpi. Iya, pernah sekira cuma rame-rame gitu. Cuman itu apa saya lupa kayak gitu. Cuman kalau buat mimpi ketemu almarhum ya belum pernah. Gitu. Katanya sih kalau kita belum pernah mimpi ya di sana bahagia kayak gitu. Aji Darmaji yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Muhammad Syahroni, hari ini resmi mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Syahroni, sebelumnya ia juga sudah beberapa kali mendaftarkan permohonan tersebut secara e-court. Namun, karena ada kendala teknis pada sistem e-court yang sedang maintenance dalam beberapa hari terakhir, membuat permohonan dikembalikan. Terkait apa saja harta yang akan diajukan, Syahroni mengaku belum sampai tahap itu dan saat ini fokus terhadap permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan permintaan kliennya Aji Darmaji. Terakhir ia menegaskan proses selanjutnya yaitu menunggu panggilan berpihak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oke, sebenarnya sih kita masih tahu pendaftaran di pengadilan. Kemarin ada beberapa kali maintenance di di e-court itu terjadi masalah. Itu jadi prosesnya dikembalikan dan hari ini pun tadi kita sudah lakukan pendaftaran gitu. Wah, ini udah masuk pokok perkara nih. Ini kan baru awal aja, masih panggilan lagi, beberapa kali panggilan. Kalau itu nanti langsung aja tanya ke prinsipal gitu, karena saya pun di sini diamanahkan untuk melakukan pendaftaran aja gitu untuk permohonan penetapan. Ya, udah masuk ke pokok perkara kalau misalkan harta-harta. Kalau penetapkan siapa saja nih, kalau dalam hukum siapa saja yang ditetapkan sebagai yang berhak mendapatkan ahli warisnya itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Karena ada maintenance di Pengadilan Agama, semuanya di Mahkamah Agung ada maintenance, jadi kita melakukan pendaftaran ulang gitu. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus diambil lagi gitu. Tinggal panggilan aja, panggilan para pihak. Nanti tanya aja di humas ya. Oke, saya duluan ya.